BH Emma Ainun Najib, 1 truk pasir. Hidup ini haruslah penuh gengsi. Sebab pada gengsilah terletak harga diri. Apa gerangan yang bisa dihadirkan oleh seseorang di tengah teman-teman, para tetangga, dan relasi-relasi. Siapapun di dunia ini pasti membenarkan hal ini. Kalau tidak, maaf, tak usahlah kenal sama Gondo Laksono, dan dalam hidup ini janganlah sekali-sekali menyebut namanya. Gondo dengan istri dan 4 putra-putrinya memang hanya seorang supir truk. Tapi gengsi sama sekali tak ditentukan oleh tinggi rendahnya tingkat profesi seseorang. Melainkan tergantung kemampuannya menghadirkan diri, memberi kesan, dan mengolah arti profesinya itu bagi penampilan harga dirinya. Jika tidak demikian, Gondo bukanlah Gondo. Yang penting, seseorang itu jangan sampai bodoh dalam meletakkan diri. Semua orang tahu, tidak mungkinlah Gondo Laksono bisa sedemikian terhormat jika tidak karena kepintaran semacam itu. Demikian, maka ditetapkanlah keputusan itu dengan tekad yang bulat dan dada berdegam-degam. Gondo menghasilkan sisa es Sprite-nya. Kemudian berkata kepada ibu warung langganannya, "Tambah jeroan ayam itu 3, emping 5, dan gudang garam sebungkus. Catat saja di buku bon." Ibu warung itu melengos, tapi kemudian hanya bisa menarik nafas panjang. Utang Pak Gondo sudah hampir mencapai 30.000 dan belum ada tanda-tanda akan melunasi. Order-order angkutan truk akhir-akhir ini memang seret, tapi kewajiban membayar jika orang membeli tak ada hubungannya dengan orderan truk. Gondo beranjak tanpa peduli. Keluar warung, segera dipanggilnya Suhar kernetnya. "Ya Pak," jawab sang kernet. Loncat bangun ia dari kantuknya di bangku panjang sampai warung. "Kita ke Code sekarang. Ada angkutan." "Tidak, kita beli pasir." "Pasir?" "Ya." "Kenapa?" Wah, Pak Gondo nampak kesal dan suram. Suhar tidak cukup bodoh untuk tak menangkap suasana itu. Maka ia diam dan segera menyiapkan truknya. Seharian mereka terkatung-katung di warung itu. Order amat sepi. Sopir-sopir itu bersedih sepanjang hari, menutupinya dengan senda gurau kosong atau menguap-nguap saja seperti tubuh truknya yang menganga disiram terik. Dari sekitar 15 truk hari ini, hanya 2 yang dapat rezeki. Jancuk betul juragan-juragan itu. "Pasir untuk siapa, Pak?" tanya Suhar ketika truk mulai digas keras-keras oleh Pak Gondo. Sang sopir ini ternyata makin berang oleh pertanyaan itu. "Untuk siapa?" Ia ganti bertanya dengan nada sesak. "Ya untuk saya, memangnya untuk mbahmu?" Suhar terkatup. Matanya dilempar jauh-jauh ke depan sambil satu tangannya menepuk-nepuk pahanya. Alangkah pandirnya aku pikirnya. Dan tak sepatah pun mulutnya mengeluarkan kata-kata sesudah itu. Ia ikut Pak Gondonya saja dengan bengong. Kenapa pula ini orang? Gumannya dalam hati. Terkadang diliriknya muka Pak Gondo yang mendung. Mulutnya yang lebih banyak mingkem dan ini agak berbeda dengan biasanya. Kemudian muka berminyaknya yang tak diusap serta topinya yang dipakai terbalik. Sang kernet ini patuh-patuh saja pada suasana. Truk berhenti di pinggir kali Code, tempat orang ambil pasir dan menjualnya. Setelah berhenti, Pak Gondo menekan gas dengan kasar sebelum mematikan mesinnya. Lantas buka pintu itu keras-keras. Suhar sebenarnya ingin tertawa, tetapi karena tak ada teman untuk itu, maka ia putuskan nanti saja di rumah ia tertawa sepuas-puasnya. 1 truk penuh. Untuk apa gerangan Pak Gondo membeli pasir sebanyak itu?
Rumahnya memang kecil, kira-kira 3 kali 5 meter, terbuat dari kayu sederhana, terimpit di antara rumah-rumah pepat di pinggir jalan agak ke pinggiran kota. Tapi sepengetahuan Suhar, keadaan ekonomi Pak Gondo ini agak kurang cocok dan kurang masuk akal untuk dihubungkan dengan rencana pembangunan rumah. Tapi, ya pikir Suhar, siapa tahu Pak Gondo menang lotre. Dia kan orang baik, suka menolong, suka traktir, suka ngasih uang sama kawan. Kalau ada kerusakan mesin pada truk rekan-rekan sopir lain, tak ada lain. Pak Gondo lah yang turun tangan memperbaiki tanpa diminta. Ia ahli, dan istimewanya tak mau diberi upah untuk itu. Ingat saja dulu waktu dia jadi sopir bemo, hampir tiap hari di depan rumahnya nongkrong 3 atau 4 bemo yang rusak dan diperbaiki olehnya, tanpa memungut bayaran. Sesungguhnya tidaklah bisa dibayangkan bahwa masih ada orang yang lebih dari Pak Gondo di kota ini. Jadi, kalau Tuhan menjatuhkan kemenangan lotre kepadanya, sangat masuk akal. Itu imbalan yang sepantas-pantasnya. Bayangkan saja, ketika dia sibuk memperbaiki kerusakan truk atau bemo rekan-rekannya, dia tidak mempedulikan bagaimana keuangannya sendiri. Padahal anaknya 4. Alhasil, wajarlah kalau Tuhan turun tangan menolongnya. Ayo Har. Suhar terkejut. Segera ia naik dan tak bertanya hendak kemana sekarang. Pak Gondo mengendalikan truk lebih cepat dari biasanya. Terasa sekali, ia ingin cepat-cepat sampai ke tujuan. Ternyata memang ke rumahnya. Dengan gagah ia membelokkan truknya ke halaman rumahnya. Ya, sebenarnya bukan halaman, hanya jarak beberapa meter antara bagian depan rumahnya dengan jalan besar. Semua tetangga menyaksikan kegagahan truk itu. Istrinya sambil menyusui putranya yang terkecil, berdiri menyambut kedatangan suaminya. Pak Kodrat, tetangga sebelah yang sebetulnya ada di depan rumahnya, juga berdiri menyongsong Pak Gondo. Pasir. Pak Kodrat bertanya. Ya, jawab Pak Gondo sambil dengan gagah turun dari truknya. Mau dibawa kemana? Kemana? Ini telah sampai ke tujuannya. Ada rencana baru rupanya. Pak Gondo tersenyum. Saya ingin ganti tembok kayu ini dengan tembok bata, katanya. Pak Kodrat tersenyum-senyum. Tapi istri Pak Gondo tampak heran oleh jawaban suaminya terhadap Pak Kodrat. Tapi di depan tetangga tentu saja tak baik ia bertanya sesuatu. Sementara Suhar menurunkan pasir itu dari truk, Pak Gondo masuk rumah. Istrinya mengambilkan minuman. Pak Gondo mengempaskan tubuhnya di kursi. Napasnya tersenggal-senggal. Istrinya muncul lagi dan meletakkan gelas minuman di atas meja dengan agak kurang hati-hati. Mau membangun dengkul ya? Ia bersengut-sengut dan kemudian duduk. Sekarang jelas bahwa ia menahan sesuatu. Nyonya Gondo Laksono itu membabak wajahnya. Kemudian air matanya tak bisa dibendung lagi. Gondo meminum tehnya, seteguk. Kemudian ia meneruskan nafasnya yang berat. Dapat order tadi, Pak. Gondo tak menjawab. Saya sudah menduga, kata istrinya lagi sambil setengah terisak. Pasir itu kau beli dengan sebagian besar sisa uang yang kau bawa tadi. Tapi pasir ini mimpimu yang tak bisa saya pahami lagi. Kenapa? Aku mau bangun rumah kita dan kalau kau tak perbolehkan uang itu saya pakai beli pasir, saya akan ganti. Ganti dengan gundulmu apa? Nyonya Gondo meledak. Kau hanya sibuk bikin rencana dan sibuk berlagak pada tetangga. Aku tahu betul
Kau pulang bawa pasir hanya untuk memberi kesan kepada tetangga seolah-olah kita ini makmur dan akan kaya. Justru ketika kau pulang kerja tanpa membawa hasil, aku sudah tak kuat lagi dengan mimpi-mimpi itu, Pak. Kita makin jatuh terperosok. Dari miskin, kita makin jatuh miskin. Dan makin jatuh miskin, makin besar nafsumu untuk menunjukkan kepada tetangga seolah-olah kita ini berkecukupan. Sudah aku bilang, apa gunanya semua itu? Kau jual mesin jahit dan perabot-perabot rumah kita hanya untuk beli TV agar kita tak kalah pada Pak Leman. Padahal kita memang kalah. Dia pegawai negeri. Anak-anaknya banyak yang sudah jadi dan sudah kerja. Sedang kita ini apa? Kau suruh bemo-bemo rusak itu kemari. Untuk kau perbaiki secara gratis hanya untuk menunjukkan bahwa cuma kaulah montir ahli di antara kawan-kawanmu. Dan hanya untuk menipu tetangga-tetanggamu seolah-olah kita ini gagah kaya karena penuh bemo-bemo di depan rumah kita. Dulu kusarankan kau kerja harian saja dengan truk itu. Karena gajinya pasti, meskipun cuma sedikit. Tapi kau pilih borongan yang belum tentu dapat order. Sementara setorannya banyak. Sekedar untuk supaya di depan rumahmu ini ada nongkrong truk yang gagah setiap hari. Kau sudah kecelakaan 2 kali. Truk rusak. Kau yang harus membiayai perbaikannya karena kau bukan pekerja harian. Lantas, TV kau jual lagi untuk itu. Barang-barang makin habis. Tapi, kau tetap juga bandel. Dan sekarang kau makin mimpi lagi dengan pasirmu itu. Tahun Dal, nanti kau baru bisa membangun rumah. Nanti malam hujan akan turun dan pasirmu itu sedikit-sedikit akan merata dengan tanah. Kemudian tetangga-tetangga akan tertawa melihatnya. Tapi kau tetap pasang aksi di depan mereka. Aku tak kuat lagi. Anak-anakmu ini, lihatlah. Anak-anakmu ini, mereka butuh nasi dan masa depan. Tak butuh pasir dan mimpi. Nyonya Gondo berlari ke kamar menghempaskan diri di atas dipan sambil memeluk anaknya yang kemudian menangis. Gondo Laksono tersenggal-senggal di kursi. Sekian.